warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Semoga kita sehat semua ya. Amin. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Ibu, kalian persiapkan diri dulu, mulai dari seragam, pakaian, atribut, dirapikan dulu, disiapkan dulu alat-alat. Baik, Bu. Ya, mari seperti biasa sebelum kita melaksanakan kegiatan hari ini, Ibu minta ketua kelasnya untuk memimpin doa. Ya, silakan ketua kelas. Sebelum kita melakukan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Baik, Ibu akan melakukan presentasi dulu untuk melihat berapa peserta yang hadir hari ini. Simak materi yang akan Ibu sampaikan setelah ini, dan materi kita kali ini adalah gerbang logika. Nah, gerbang logika ini kelanjutan dari materi yang kemarin, yaitu bilangan digital. Fungsi gerbang logika itu sering digunakan untuk merancang atau mendesain sebuah sistem yang dikendalikan oleh input digital dan menghasilkan output digital yang bergantung pada rangkaian logika itu sendiri. Nah, sebelum Ibu masuk ke materi yang lebih dalam, mungkin kalian mengenal berbagai macam bentuk-bentuk perintah yang bernama atau berlogika. Misalnya, suatu hari kamu disuruh ibumu, kakakmu, atau tantemu, atau siapa, atau teman, atau ibu, misalnya, tolong belikan ibu minyak goreng yang merek A atau merek B. Nah, logikanya hanya ada dua pilihan, yaitu merek A dan merek B. Jangan kamu beli yang merek C, pasti marah yang nyuruh. Nah, jadi kalau nggak ada merek A, nggak ada merek B, jangan dibeli gitu. Atau nah, ibu kamu pernah meminta kamu belikan gula dan kecap. Nah, jangan kamu belikan gula dan minyak. Itu pasti marah ibumu, karena ibumu hanya perlu gula dan kecap, bukan minyak. Begitu. Itu mungkin sekilas tentang apa itu gerbang logika. Nah, gerbang logika itu sejatinya berbentuk sirkuit digital yang sudah terintegrasi. Jadi dia nanti akan menggunakan inputnya berupa bilangan biner 0 dan 1, true or false, on and off, hidup atau mati gitu kan, 0 atau 0,0 begitu. Nanti untuk mengetahui kebenaran rangkaian ini, kamu akan bertemu dengan yang namanya tabel kebenaran. Mengetahui lebih lanjut seperti apa gerbang logika itu, silakan kalian persiapkan dulu alat-alat tulisnya, pulpen, pensil, dan segala macam untuk menyimak penjelasan Ibu. Ya, nanti yang perlu dicatat, yang perlu ditanyakan. Oke? Sebentar.
Nah, tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah setelah kalian belajar dari hari ini menggunakan pendekatan saintifik, TIPEK, dan STEAM, serta pembelajaran problem based learning, maka harapan ibu kalian pertama dengan menggali informasi yang ada di GJR, tentunya informasi literatur yang sudah ibu share, kalian dapat memperinci gerbang logika dengan benar serta percaya diri. Kemudian dengan mengamati video pembelajaran nanti ada di LKPD, ibu harap kalian juga dapat memperinci simbol-simbol gerbang logika dasar beserta fungsi dan fungsi keluarannya dengan tepat dan cermat. Nanti juga ibu harap kalian bisa membuat truth table, menelaahnya, kemudian bahkan kalian bisa merangkai. Baik, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Mari kita lanjutkan ke materi berikutnya. Masuk ke materi ya kita ya. Ya, baik. Silakan anak-anak mempersiapkan alat tulis. Kita akan mulai materi hari ini. Silakan disimak, dicatat. Nanti akan ibu kasih kesempatan kalian untuk bertanya. Ini subbab atau materi yang akan kita pelajari di materi gerbang logika. Sengaja ibu bagi supaya tidak terlalu banyak, lagi pula dan kita tidak cukup kalau semua kita ibu sampaikan. Jadi ibu akan menyampaikan hanya sampai nomor 4 saja. Oke, kita mulai yang pertama. Baik, Bu. Pengertian dari gerbang logika. Jadi gerbang logika itu pada dasarnya bisa disebut sebuah CPU, di mana di dalam CPU itu ada banyak rangkaian gerbang logika. Kemudian secara pengertian atau definisi dari gerbang logika sendiri itu merupakan sebuah blok sirkuit atau rangkaian dasar digital yang berfungsi mengolah setiap masukan atau input dan keluaran atau output yang berupa data digital berupa 0 dan 1. Jadi ada sambungannya, ada hubungannya dengan materi bilangan digital. Kemudian menggunakan aturan boolean dalam sistem biner. Nah, yang pertama kita pelajari adalah gerbang logika OR. Nah, di sini ada simbolnya seperti ini. Nah, ini gerbang logika OR. Seperti ini simbolnya. Kemudian definisi dari gerbang logika OR itu, jadi gerbang logika OR itu hanya dapat menerima 2 inputan atau lebih. Kemudian dia akan menghasilkan 1 buah output. Kemudian nilai 1 hanya akan muncul jika salah satu inputnya bernilai 1. Jadi kalau 2 ya bisa, yang mungkin salah satu. Nah, ini persamaannya. Persamaannya adalah misal A or B, maka bisa ditulis A plus B. Ya. Nah, untuk itu seperti ini tabel kebenarannya. Jadi definisi tadi kita ambil dari tabel kebenaran yang sudah baku. Jadi setiap dia mendapat input 1 saja bernilai 1, maka outputnya akan bernilai 1. Nah, ini ada dianalogikan sebuah rangkaian elektronika, di mana ini ada 2 buah saklar. Di rangkaian ini diasumsikan dipasang logika OR. Yang Y ini adalah lampu. Jadi semisal satu saklar A ini di on-kan, dalam arti kalau biasa sehari-hari kita nyebutnya diceklekkan, jadi dihidupkan lampunya. Itu berarti lampunya akan menyala. Begitu juga kalau dua-duanya di
on kan atau diaktifkan, maka lampunya akan menyala. Tapi jika keduanya dimatikan saklarnya, maka akan mati juga lampunya. Nah, ini ada animasi seperti apa gerbang OR berfungsi. Nah, ini kan 0, maka outputnya juga 0 gitu. Oke, kita lanjut ke gerbang logika N. Gerbang logika N itu ada definisinya menghasilkan nilai input 1, menghasilkan nilai output, maksudnya 1 hanya jika outputnya, semua outputnya itu bernilai 1. Jadi tidak ada salah satu berarti 1. Ini kebalikannya. Jadi semuanya harus 1 inputnya, maka dia akan mendapat outputnya 1. Nah, untuk persamaannya seperti ini. Nah, Y sama dengan A M B, maka bisa ditulis A titik B atau AB saja, langsung AB. Ini adalah gambar gerbang logikanya, silakan dicatat. Nah, ini tabel kebenaran yang tadi kita tarik definisinya. Ini jadi dia hanya akan bernilai 1 jika dua input ini bernilai 1. Oke ya, kita lanjut. Nah, ini adalah animasi dari seperti apa gerbang N berfungsi. Oke ya, lanjut. Nah, yang ketiga adalah gerbang logika NOT. Nah, NOT itu biasa sering dikenal dengan inverter atau pembalik. Nah, pembalik itu dia hanya menerima 1 input saja. Begitu juga outputnya akan 1. Nah, semua input itu akan balik sama dia, berlawanan dari outputnya, akan berlawanan dari input. Kenapa? Karena dia disebut juga inverter. Nah, ini gambarnya seperti ini. Persamaannya seperti ini. Misalnya A, maka dapatlah persamaan not A, atau biasa ditulis dengan tanda garis di atas atau dikasih topi. Nah, setelah dikasih topi ini berarti not dia, ya. Berarti dibalik, kayak tadinya A jadi not A. Nah, karena itu input outputnya hanya ada 2 saja, karena inputnya cuma 1. Nah, ada 0 maka outputnya 1, ada input 1 maka outputnya 0. Oke, sampai di sini. Nah, ini apa? Animasinya. Jadi dibalik dia. Ya, sudah jelas? Sudah jelas? Sebelum Ibu akhiri, Ibu akan demonstrasikan sedikit. Sebentar ya. Apakah gerbang logika ini bisa dikombinasikan dengan gerbang logika yang berikut ini? Misalnya N dirangkai dengan 2 buah OR. Oh ya, baik. Pertanyaan yang bagus. Bisa sekali, karena nanti di materi ini akan banyak gerbang logika kombinasi yang akan kami pelajari. Nah, setelah ini bukan dulu bagaimana gerbang logika ini dikombinasikan dengan beberapa gerbang logika. Baik, akan itu dengan contoh. Ya. Baik anak-anak, ini Ibu kasih contoh. Ada 3 buah gerbang M di depan
Gimana cara kita mencari persamaan? Jikalau ada soal seperti ini, kita menemukan rangkaian seperti ini. Nah, cara pertama kita harus ingat kalau N itu seperti apa. Ya, N itu kalau di gerbang ini berarti jadinya seperti ini ya. Seperti yang tadi Ibu jelaskan. Kalau C dan D berarti C, D. Nah, kemudian ada ketemu N lagi, berarti hasilnya, semisal hasilnya itu ditanya X, maka A, B, C, dan D. Ini adalah hasilnya, ya. Nah, ini untuk kasus seperti ini. Oke, kita coba kasus selanjutnya. Misal, Ibu hapus dulu ini. Baik anak-anak, semisal yang di atas ini Ibu ganti jadi OR ya, dengan 2 input juga. Kemudian ini juga Ibu ganti, sebentar, Ibu mau letakkan sesuatu di sini. Misalnya kita letakkan not, misal ya. Nah, jika kasus seperti ini, sebenarnya sama saja kalian cukup memahami ini itu kalau 2 inputan seperti apa, kalau N itu seperti apa, kalau persamaan di gerbang logika itu, kalau ini apa? OR kan, berarti A plus D. Kemudian ini C, D. Nah, ini A plus B ini ketemu dengan yang namanya inverter. Inverter tadi kan, kalau A jadi A not ya. Nah, jadi di sini berarti jadinya A plus B, jadi ada not di atasnya. Sehingga misalnya yang ditanya hasilnya apa? Z misalnya. Jadilah AB diurutkan ya. A plus B not. Ini N. Ini N kan? Jadi ini boleh dikasih di. Ini C. D. Nah, seperti ini. Oke? Jika sudah dirangkai berarti semakin harus teliti ya Bu. Kalau mengerjakannya per gerbang dulu Bu. Maksudnya satu persatu diurut dari bagian input sampai output. Membuat persamaannya apa boleh Bu? Oh ya, Bang Victor, boleh. Tidak masalah. Lebih teliti, lebih bagus biar hasilnya juga sesuai dengan yang diharapkan dan jawabannya benar tentunya. Cukup jelas anak-anak? Setelah ini Ibu akan jelaskan bagaimana cara membuat tabel kebenaran. Nah, kita misalkan tadi pakai yang ini ya. Nah, buka Excel dulu supaya kalian jelas melihatnya. Kelihatan Mbak? Nah, misalnya ada 3 inputan. Kan yang tadi ya. Ini misal input. Input. Nah, A, B, C ini adalah input, kemudian ini adalah output. Di sini misalnya X, ya. Nah, ini diperhatikan di
ditulis di bawah saja ya. Nah, kalau ada 3, ini hitungnya dari sini 2 pangkat 0 ya. Yang ini 2 pangkat, ini pangkat ya 1, dan yang ini 2 pangkat 2. Nah, ini berarti sama dengan 1, ini sama dengan 2, dan ini sama dengan 4. Nah, maksudnya adalah setiap input A itu akan mengulang 4 kali. Misalnya apa? Inputnya pasti 0 dan 1 kan? Berarti 0 dulu. 0-nya itu berarti harus 4 kali. Nanti satunya juga harus 4 kali. Nah, seperti ini. 1, 2, 3, 4. Nah, itu cara membuat tabel kebenaran. Nah, setelah itu kalau 2 berarti 2 kali ulang dia. Nah, seperti itu. Kalau 1 ya berarti 1 kali ulang saja. Nah, silakan dicoba. Ini ada enggak yang berbenturan, bersamaan, apa yang duplikat. Nah, ini caranya. Nah, setelah itu ini tutup saja. Ya. Jadilah seperti ini. Tinggal kita cari outputnya seperti apa, sesuai dengan persamaan yang kita dapat. Kalau persamaannya seperti ini ya tinggal dicari. Tapi ini kan outputnya ada 4. Nah, tadi yang ibu contohkan 3. Nah, kalau 4 gimana? Buat lagi seperti tadi. Mulai dari input yang terakhir 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3. Nah, itulah pengulangan bilangan nolnya. Oke, selanjutnya ibu akan sampaikan ya anak-anak, baik ini LKPD yang nanti kalian kerjakan bersama kelompok kalian. Jika ada pertanyaan silahkan sampaikan ibu. Sebentar. Nah, ini ada video pembelajaran. Silahkan diklik, nanti dia akan memutar video pembelajaran. Kemudian ini tugasnya kalau seperti ini kalian cari dulu persamaannya seperti apa, kemudian diklik yang mana ya. Nah, kalau ini mengisi tabel kebenaran, pilihannya hanya 2, 0 dan 1. Setelah itu sama untuk soal kedua juga seperti itu. Soal ketiga juga sama, dicari persamaan apa. Soal keempat sama, lebih kompleks dari yang tadi. Kemudian, nah ini tabel kebenarannya, sebagian sudah diisi, sebagian belum. Yang belum itu adalah yang ada ini. Nah, itu silakan diisi berapa, diskusikan bersama teman kelompokmu. Untuk yang nomor 5, kalian pilih. Nah, ini di sebelah mana, ini di sebelah mana, tinggal ditarik saja sudah. Nanti ini bisa di sini, atau ini yang di sini, atau yang ini, ya. Oke, silakan dikerjakan bersama kelompok. Setelah selesai kalian boleh klik finish. Nah, di bagian ini tulis saja nama kelompok berapa ya, kelompok gitu ya. Oke, kelompok, kemudian grupnya kelas berapa, kelas 10 TKJ 1. Kemudian school subjeknya adalah nama mata pelajaran ibu. Setelah itu kalian klik send. Kalau sudah diklik send, itu akan keluar nanti hasilnya berapa ya. Ini yang salah-salah ini warnanya nanti pink nih. Nah, ibu dapat berapa? Dapat 0 karena tidak dikerjakan. Nah, silakan kalian kerjakan, linknya sudah ibu bagikan ke GPR. Oke, baiklah anak-anak, karena sudah selesai diskusinya, kita lanjut dengan presentasi. Nah, presentasinya untuk yang kelompok ganjil, presentasikan saja soal yang ganjil plus yang nomor 5 ya. Yang kelompok genap silakan presentasi yang nomor
genap plus nomor 5. Jadi ada semuanya dapat 3 soal untuk mempresentasikan. Oke? Baik, silakan diskusi dengan teman sebelumnya. Setelahnya tadi kebagian kertas untuk kalian coret-coretan. Jadi karena sudah dibagi berdua, nanti setelahnya adanya presentasi. Link LKPD-nya akan Ibu share ke GDR masing-masing. Oke. Tas untuk kalian coret-coretan mengerjakan LKPD ya. Screenshot ya untuk kita nanti membuat presentasi. Nama yang ditulis nama masing-masing atau nama kelompok saja, Bu? Nama kelompok saja, misal kelompok berapa? Kelompok 1, kelompok 2. Data kalian sudah ada di buku, jadi nama kelompok saja. Untuk ininya apa? Untuk bagian yang di bawah nama itu silakan diisi kelas kalian. Kemudian yang paling bawah mata pelajaran. Oke? Terima kasih, Bu. Ya. Kelas 10 TKJ 1. Bawa level 10 TKJ 1. Full subjeknya sistem komputer. Buku kecil. Baiklah anak-anak, karena sudah selesai membuat presentasi dan mengisi LKPD-nya, kita mulai untuk presentasi satu persatu. Silakan kelompok 1 untuk maju mempresentasikan hasil LKPD, hasil diskusinya. Untuk kelompok yang ganjil, kerjakan yang presentasinya nomor yang ganjil saja. Kalau yang genap saja ditambah soal yang nomor 5 ya. Jadi 3 soal satu kelompok. Ngerti? Belum? Ya udah. Oke, kita mulai. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Nama saya Vera Febriadi dan kawan saya Pidia Arifah Hegni. Jawaban kami nomor 1. Dari gambar ini kami jawabnya ini. X sama dengan ABC, ini tabel kebenarannya. Jawaban nomor 3 kami, dari gambar ini jawabannya X sama dengan not AB, ini tabel kebenarannya. Soal nomor 5, rangkaian kami pilih ini. Untuk AB persamaannya ini. Untuk CD terus hasilnya sekian dari presentasi kami.
Ada yang mau menanggapi tidak? Ya. Nilai finish tadi itu dapat berapa? Dapat 100. Alhamdulillah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Zakiatul Faadi dan Cindy Fitria. Kami dari kelompok kedua ingin menyampaikan jawaban kami tentang soal di depan. Jadi dari soal nomor 2 kami mendapatkan hasil X sama dengan A ditambah B ditambah C. Tabel kebenarannya kayak ini. Tengok lagi depan kan? Ya. Lanjut soal nomor 4. Dari hasil diskusi kami mendapatkan jawaban X sama dengan Lanjut soal nomor 4. Dari hasil diskusi kami mendapatkan jawaban X sama dengan not AB ditambah CD. Tabel kebenarannya kayak yang ada di depan. Sepertinya ada yang kurang tepat dengan tabel kebenaran nomor 4. Yang mana Bang Deno? Untuk input nomor 12 sama nomor 10 sama dengan nomor 10. Oh iya, maaf ada kekeliruan. Seharusnya yang nomor 12 ini jawabannya 1. Udah selesai belum? Apa ada yang mau komplain lagi? Sudah. Jadi dari gambar ini didapatkan hasil AB. Dari gambaran di bawah didapatkan hasil C ditambah D. Jadi jawabannya X sama dengan AB ditambah C plus D apa ini? Not. Not. Tanya lagi. Ada yang ingin bertanya? Tidak. Panas. Botol mau makan. Baiklah, jika tidak ada yang ingin dipertanyakan, sekian dari kami berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pada ada yang mau nilai kami ya. Tak lupa. Kamu jadi di. Ibu. Sahabat. Baik, anak-anak selanjutnya silakan kelompok 3 maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulang. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Jawaban dari soal nomor 1 yang kami kerjakan adalah ini. X sama dengan ABC. Betul. Berdasarkan tabel yang kami isi dan jawabannya adalah jawaban nomor 3 yang kami kerjakan adalah X sama dengan not AB. Dan tabel kebenarannya adalah 11 Mana warna blue kan? 1 semuanya terisi 1 kapi. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tangan. Saya panggil kamu. Dene, Bo. Kami ingin
mempresentasikan hasil diskusi. Nomor 2 dalam kondisi 4 ya. Bukan, soal nomor 2, berarti slide 3, slide 5. Nah, 7. Ya. Dari hasil diskusi kami, dari jawaban nomor 2 dari dapat ini mendapatkan jawaban X sama dengan A plus B plus C. Dan ini adalah tabel pembagian. Dan nomor 4 dari gambar ini kami mendapatkan jawaban X sama dengan not AB plus C. Dan ini adalah tabel pembagian. Nama apa ibu? Anjir, kelima. Ya sekarang hasil diskusi kami nomor 5 jawaban ini. Wah. Benar. Ada yang mau menanggapi dari presentasi kami? Sepertinya gambar di nomor 5 agak tidak sesuai dengan objeknya rapi, tidak sama dengan hasil diskusi kami. Oh iya, salah ini. Harusnya Ada yang ingin bertanya? Tidak. Nah, ini harus makan lah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan nilai kami ya boleh sebutkan tadi deh. Hah? Nilai. Ya Allah. Dah. Ya baik anak-anak, karena kalian sudah menyelesaikan RKPD, untuk mengetahui sampai mana kepahaman kalian tentang materi, silakan dikerjakan soal yang linknya sudah ibu bagikan, dikerjakan sendiri-sendiri, jangan kerja kelompok. Oke? Nah ini triknya, yang satu pegang handphone, yang satu pakai laptop. Dah, lihat. Coba. Namanya ditulis nama kalian, kelasnya jangan lupa. Ya, silakan dikerjakan. Bagian kegiatan hari ini yang paling menyenangkan itu kegiatan yang mana? Oke, baik. Semoga pelajaran ibu selalu menyenangkan ya. Baik, terima kasih anak-anak yang hebat. Untuk pertemuan berikutnya akan ada masih gerbang logika lagi. Nah, untuk itu jangan bosan-bosan melihat materi di GJR ataupun instruksi ibu di grup WA. Terima kasih untuk hari ini. Jangan lupa jaga kesehatan, minum vitamin, berolahraga, makan makanan yang sehat, jangan begadang, main game sampai subuh, kurangi keluar rumah, jangan lupa pakai masker. Semoga kita selalu diberi kesehatan. Sebelum mengakhiri kegiatan hari ini, tolong Bapak Ketua Kelas baca doa. Silakan. Untuk menutup kegiatan kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Silakan anak-anak yang mau melaksanakan sholat zuhur, silakan keluar dari kelas. Jangan lupa